Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik dari kelompok 30 akan mempresentasikan salah satu bab atau chapter yang ada dalam buku berjudul Research Method in Human Computer Interaction Second Edition karangan Jonathan Lazar, Jinjuan Heidi Feng, dan Harry Hochheiser. Chapter yang akan kami presentasikan adalah chapter 9 yang berjudul Etnografi. Slide 2. Ini adalah anggota tim kami. Dari kelompok 30, ini ada Risa, ada Emil, dan saya sendiri, Taufik. Slide 3. Pertama-tama adalah pengertian dari etnografi. Di sini Angrosino menjelaskan bahwa etnografi itu adalah seni dan ilmu menggambarkan kelompok manusia. Bisa itu institusi, perilaku interpersonal, produk, produksi material, dan keyakinan. Contohnya begini, kamu ditawari untuk bekerja untuk mengerjakan sebuah sistem informasi manajemen rumah sakit di luar negeri. Sistemnya kompleks dan seterusnya. Masalahnya, kamu tidak tahu mau mulai dari mana. Kamu juga tidak pernah bekerja di rumah sakit. Jadi kamu tidak tahu bagaimana kerjanya orang-orang di rumah sakit. Tidak tahu mereka butuh informasi apa, bagaimana tampilannya, dan lain sebagainya. Kemudian, kamu merasa pekerjaan di rumah sakit itu juga sangat tidak familiar karena kamu tidak pernah bekerja di lingkungan semacam itu. Bahasanya bagaimana, interaksinya seperti apa, dan norma-normanya juga bagaimana. Belum lagi rumah sakitnya ini di luar negeri. Nah, dari sini bisa disadari pentingnya perbedaan budaya. Bagaimana budaya masyarakat sekitar merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam membangun sebuah sistem. Nah, jadi dari sini teknik etnografi bisa diterapkan. Etnografi itu merupakan gabungan dari mengobservasi, mewawancarai, dan berpartisipasi. Slide 4. Nah, sekarang apa hubungannya etnografi dengan IMK? Seperti yang dijelaskan tadi, tujuan utamanya itu untuk lebih memahami kebutuhan sistem dan kebutuhan pengguna. Ada juga tujuan lainnya, yaitu untuk mengetahui bagaimana teknologi digunakan dan untuk mengetahui bagaimana fitur-fitur desain memengaruhi cara orang menggunakan sistem. Slide 5. Sekarang, setelah tahu apa pengertian dan tujuan dari etnografi, kita juga harus tahu penelitian etnografi ini bisa dilakukan di mana saja bisa dilakukan. Nah, penelitian etnografi ini bisa dilakukan di alam liar. Artinya, tempat yang tidak pernah kita kenali seperti contoh tadi di rumah sakit yang ada di negara asing. Kemudian bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, di sarana pendidikan, dan di tempat lain di mana tindakan yang menarik terjadi. Slide 6. Selanjutnya, apa tujuan dari penelitian etnografi ini? Tujuannya itu untuk memahami bagaimana menavigasi dinamika dari keadaan yang tidak dikenal dan melakukan pengamatan yang menyediakan data untuk analisis selanjutnya. Slide 7. Selanjutnya, tahapan penelitian etnografi. Jadi, pertama-tama kita itu memilih dulu kelompok untuk diteliti. Nah, setelah itu kita berbaur dengan kelompok itu. Setelah bisa berbaur, kita membuat hubungan seperti dekat kepada satu orang atau dua orang lainnya yang ada di dalam kelompok itu. Kemudian kita membuat kontak. Nah, membuat kontak ini hampir sama dengan membuat hubungan tapi sudah lebih dekat. Kemudian baru kita mewawancarai, mengamati, menganalisis, mengulang-ulang, dan berteori atas apa yang kita peroleh dari penelitian ini. Nah, langkah terakhir yaitu kita membuat laporan hasil penelitiannya. Oke, slide 8. Selanjutnya adalah contoh penerapan etnografi. Jadi etnografi ini bisa diterapkan pada pengaturan rumah, pengaturan kerja, pengaturan pendidikan, etnografi pada perangkat mobile dan sistem yang ada di mana-mana, dan etnografi virtual. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Slide 9. Contoh pertama adalah pengaturan rumah. Contohnya, ini ada sebuah cerita dari India. Jadi ada sebuah perusahaan mesin cuci yang namanya Whirlpool yang menjual mesin cuci ke penduduk tradisional India Selatan. Tapi ternyata perusahaan ini tidak tahu kalau baju tradisional yang dipakai oleh penduduk di sana itu tipis-tipis kainnya. Jadinya saat masuk ke mesin cuci bajunya menjadi robek-robek. Hal ini jelas sekali berkaitan dengan etnografi, karena sebelum menjual mesin cuci, perusahaan ini seharusnya melakukan terlebih dahulu penelitian etnografi.
Slide 10. Contoh yang kedua adalah pengaturan kerja. Etnografi digunakan untuk memeriksa konteks penggunaan teknologi di tempat kerja. Etnografi juga digunakan untuk memahami bagaimana klaim asuransi di tempat kerja, seperti kalau ada hambatan atau ada penipuan. Ini bisa diatasi dengan mengembangkan sebuah software untuk mendeteksi penipuan pada klaim asuransi. Slide 11. Contoh ketiga adalah pengaturan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, dapat sangat berguna untuk memahami konteks pengaturan sekolah. Misalnya, memahami bagaimana anak-anak ini menghabiskan waktu bermain di taman kanak-kanak. Nah, dari pemahaman ini bisa dikembangkan teknologi misalnya untuk mengatur anak-anak. Slide 12. Yang contoh keempat adalah etnografi pada perangkat mobile dan sistem yang ada di mana-mana. Contoh yang pertama ini yaitu penggunaan GPS pada mobil untuk memahami bagaimana sebuah alat GPS ini mengubah persepsi tentang lingkungan yang lebih besar dan tugas mengemudi dan menavigasi. Contoh lain adalah sebuah studi untuk membuat perangkat yang dapat membantu pemadam kebakaran untuk mencari jalan keluar dari tempat yang terbakar. Ini dilakukan sebuah simulasi untuk mengetahui bagaimana perangkat seharusnya bekerja. Simulasi ini membantu peneliti memahami bagaimana pemadam kebakaran berimprovisasi dan berkolaborasi saat memadamkan api. Slide 13. Contoh terakhir adalah etnografi virtual. Etnografi virtual ini berbeda dengan contoh lainnya karena studinya secara tidak langsung atau secara virtual, bisa dengan menggunakan webcam atau dengan menggunakan video. Slide 14. Jadi kesimpulan yang pertama adalah dengan menganalisis konteks teknologi manusia, sosial, dan organisasi, pemahaman yang lebih dalam tentang siapa pengguna ini dapat dikembangkan. Yang kedua, dalam komunitas IMK, etnografi sering digunakan sebagai langkah pertama untuk memahami sekelompok pengguna, masalah, tantangan, norma, dan proses mereka, dengan tujuan akhirnya mengembangkan beberapa jenis teknologi untuk membantu atau bersama mereka. Dan yang terakhir, saat ini metode penelitian etnografi paling sering digunakan di pengaturan rumah, pengaturan kerja, pengaturan pendidikan, dan online. Slide 15. Baik, itulah tadi presentasi dari kami mengenai etnografi. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.